Kekerasan berbasis gender adalah salah satu diskursus dalam isu gender, di mana jika mengacu pada CEDAW nomor 19.1, kekerasan berbasis gender ini didefinisikan sebagai a form of discrimination that seriously inhibits women's ability to enjoy rights and freedom on the basis of equality with men. Adapun beberapa jenis dari kekerasan berbasis gender ini adalah fisik, seksual, praktik budaya yang membahayakan, psikis dan emosional, dan juga sosial ekonomi. Kemudian seiring dengan berkembangnya teknologi di mana penggunaan sosial media dan juga dunia cyber semakin pesat, terdapat suatu bentuk kekerasan berbasis gender baru, yakni kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Menurut catatan Komnas Perempuan, berikut adalah angka-angka yang Komnas Perempuan catat terkait KBGO dari tahun 2017 hingga yang terbaru pada tahun 2020 dari bulan Januari hingga bulan Mei. Dari angka-angka ini dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan terkait kasus KBGO dan juga menurut Komnas Perempuan polanya ini semakin rumit, sehingga dibutuhkan suatu bentuk penegakan hukum dan juga perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender online. Sepanjang tahun 2017, setidaknya ada 8 bentuk kekerasan berbasis gender online yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, yaitu pendekatan untuk memperdaya, pelecehan online, peretasan, konten ilegal, pelanggaran privasi, ancaman distribusi foto dan video pribadi, pencemaran nama baik, dan rekrutmen online. Kemudian beberapa aktivitas yang dapat dikatakan sebagai KBGO antara lain adalah 1. Pelanggaran privasi seperti menyebarkan data pribadi tanpa persetujuan. 2. Pengawasan dan pemantauan seperti menguntit, melacak, dan mengawasi kegiatan seseorang baik offline maupun online. 3. Perusakan reputasi dan kredibilitas seperti menyebarkan berita kebohongan atau membuat konten palsu. 4. Pelecehan yang dapat disertai dengan pelecehan offline, seperti mengirimkan pesan atau gambar yang tidak senonoh untuk merendahkan derajat perempuan. 5. Ancaman dan kekerasan langsung, seperti pemerasan seksual, perampasan identitas, dan lainnya. 6. Serangan yang ditargetkan ke komunitas tertentu, seperti meretas situs web atau email organisasi untuk niatan jahat. Penyelesaian KBGO di Indonesia masih sangat minim dan terbatas pada instrumen hukum yang belum dapat mengakomodir perlindungan terhadap korban. Beberapa instrumen hukum yang digunakan dalam penyelesaian KBGO yaitu KUHP, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Pornografi. Namun dalam prakteknya, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE yang mengancam pidana orang yang membuat dapat diaksesnya konten elektronik bermuatan melanggar kesusilaan justru berpotensi mengkriminalisasi korban KBGO yang bersuara. Begitu pula dengan pasal 34 Undang-Undang Pornografi yang menjadikan seseorang dalam konten pornografi sebagai sasaran untuk dijatuhi hukuman pidana. Dalam prakteknya, korban juga seringkali mengalami reviktimisasi, khususnya dalam penghadiran barang bukti dan persaksian di mana korban kerap dipertemukan secara langsung dengan pelaku. Oleh sebab itu, perlu ada peningkatan kapasitas dari para aparat penegak hukum untuk lebih peka melihat konteks gender dalam menyikapi kasus-kasus KBGO. Negara juga perlu menghadirkan instrumen hukum yang dapat memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada korban kekerasan berbasis gender, termasuk diantaranya KBGO. Kini, dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19, KBGO semakin marak terjadi, mengingat aktivitas di dunia maya yang juga kian meningkat. Lantas, siapa saja yang masuk kategori rawan menjadi korban pada KBGO? Suatu riset telah diselenggarakan oleh Association for Progressive Communication yang menemukan setidaknya 3 tipe orang yang masuk kategori vulnerable menjadi korban pada KBGO. Pertama adalah seseorang yang berada dalam hubungan intim. Ya, jangan heran, pelaku KBGO justru didominasi oleh orang-orang terdekat seperti misalnya pasangan atau mantan pasangan. Kelompok kedua adalah profesional yang aktif terlibat dalam ekspresi publik, seperti misalnya aktivis, jurnalis, hingga musisi maupun aktor. Dan kelompok yang terakhir adalah penyintas dan korban penyerangan fisik. Walaupun namanya kekerasan berbasis gender online, akan tetapi KBGO pada akhirnya bisa juga terjadi di dunia nyata, di mana korban atau penyintas terlibat dalam kejahatan langsung. Dampak dari KBGO, tentunya setiap orang akan mengalami dampak yang berbeda-beda. Di dalam buku panduan yang dikeluarkan oleh SafeNet, terdapat beberapa kemungkinan yang akan dialami oleh para korban. 1. Kerugian psikologis yang berupa depresi, kecemasan, ketakutan, atau bahkan bisa menimbulkan hasrat ingin bunuh diri. 2. Keterasingan sosial. Sebagai contoh wanita yang foto atau video syurnya didiskusikan tanpa persetujuan mereka, maka berkemungkinan besar mereka akan menarik diri dari kehidupan publik, teman-temannya, bahkan keluarganya karena merasa malu. Yang ketiga adalah kerugian ekonomi.
ekonomi. Seperti contoh sebelumnya di mana foto atau video syur mereka tersebar, bisa saja hal tersebut membuat mereka dipecat dari pekerjaannya karena dianggap mencemarkan nama perusahaan atau tempat di mana mereka bekerja. Yang terakhir adalah mobilitas terbatas. Dikarenakan takut akan menjadi korban lebih lanjut, maka mereka akan menarik diri secara online maupun secara kehidupan nyata karena mereka takut dan tidak merasa aman. Perlindungan terhadap privasi atau informasi mengenai data diri di dunia maya adalah kunci utama untuk melindungi diri dari berbagai kekerasan dan kejahatan di dunia maya. Data pribadi dapat berupa nama, baik nama sendiri maupun nama kerabat, nomor identitas pribadi seperti NIK, SIM atau rekening bank, alamat pribadi baik alamat email maupun alamat rumah, nomor kontak personal, karakteristik personal seperti gambar fotografik, sidik jari, tulisan, data biometrik seperti sidik retina, jari, dan tanda suara. Kemudian informasi atas properti pribadi seperti nomor plat kendaraan, akta tanah, dan bangunan. Kemudian ada informasi aset teknologi seperti IP address dan lainnya. Data pribadi inilah yang harus dilindungi dari siapapun yang bisa mengakses informasi ini, baik secara online maupun offline. Hal ini tuh penting dilakukan karena informasi-informasi pada data pribadi dapat digunakan oleh orang lain untuk mengidentifikasi, melacak, atau merujuk individu tertentu secara spesifik, sehingga sangat dianjurkan untuk tidak mengumbar dan melindungi data pribadi tersebut saat menggunakan atau mengakses dunia maya.